Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in this video, I will give you the review or the feedback for your previous assignment of persuasive paragraph, and it is in meeting 12. Okay, persuasive paragraph have the key words for you to the reader, that is to persuade atau membujuk. So the purpose of persuasive paragraph is to persuade or to convince the readers about particular points or view. So you, as the writer or the author, need to state the argument or the data to make your reader follow or get along with your idea. So basically, tujuan dari persuasive paragraph adalah mengajak pembaca untuk bisa memahami atau sependapat dengan apa yang kalian paparkan. Sehingga you need to put the data and also you put the argument so that the people will agree about what your point is or what your view is. Okay, and then I'll give you the reflection for the previous assignments. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait pengumpulan tugas persuasive paragraph. The first is that there are 3 students do not follow the instruction correctly. Jadi ada 3 tugas yang tidak mengikuti tidak mengikuti instruction dengan benar, and they were making the persuasive paragraph with the wrong topics. Kalau kemarin instruksinya adalah to persuade your reader to join matriculation class, tetapi untuk 3 student ini tidak mengikuti perintah itu. So for those who made the persuasive paragraph, please pay attention to the instruction before you do the assignment. And then there is still 1 student who submit the assignment in PDF format. Jadi masih ada 1 mahasiswa yang submit dengan format PDF. Maybe the other teachers ask you to submit the work in PDF format, but in my class, I suggest you to submit it in document format. But fortunately, most of the assignment significantly show improvement. So kebanyakan dari kalian punya peningkatan yang cukup signifikan, and there are some assignment yang secara umum itu sudah bagus, hanya perlu like final touch gitu. So congratulations. Okay, I'll start to give you the comment on your mistakes that you have made, and again these words are still mistakenly written. Jadi masih ada kesalahan terkait penggunaan singkatan-singkatan untuk it's, can't, don't, doesn't, there's, dan seterusnya. Dan mohon diingat bahwa in academic writing you cannot use those words. Harus ditulis dengan spelling yang lengkap. It is, cannot, do not, does not, there is. Jadi tolong diingat-ingat dan do not make the same mistakes. Next. Okay, I'll give you some examples of how the informal words are used in the sentence. Dan saya menemukan kata itself dan myself. Now, it is very common for you to hear somebody is speaking using the words itself and myself repeatedly. Jadi kalian mungkin biasa mendengar kata-kata ini ketika seseorang itu berbicara dan berulang-ulang, it, itself and myself. But in writing, penggunaan kata itself dengan myself itu tidak mempunyai fungsi yang signifikan. And itu secara umum dianggap sebagai kata yang informal. Jadi ketika kamu pakai, for example, matriculation class itself,
is a course which aims to develop students' writing skills, seperti itu, maka lebih baiknya itself dihilangkan. Karena itself doesn't significantly differ from its original sentence. Jadi kata itself itu tidak secara signifikan mengubah makna kalimat aslinya. Begitu juga dengan myself. I myself agree about death penalty for the corruptors. Kalau itu diucapkan, kalau itu digunakan ketika berbicara, maka itu nggak masalah. But when it comes to writing, then it is a problem. So my suggestion, avoid using itself and also myself. Kemudian yang berikutnya saya tambahkan adalah penggunaan kata get untuk kata kerja yang diikuti kata sifat. For example, I get angry. I get angry is meaningful, it is okay, but it is informal. Once again, informal itu tidak salah, tetapi hanya informal itu tidak formal. Jadi ketika Anda menuliskan formal writing, seperti academic writing, paper, skripsi, maka kalian hindari untuk memakai informal language. Instead of using I get angry, maka kalian harus menggunakan kata yang lebih formal. Contohnya, I am angry. This is more formal. Next. Berikutnya adalah penggunaan preposisi yang diikuti kata kerja. When you find atau you want to write a preposition, for example, in, on, at, for, from, etc., kalau itu diikuti oleh kata kerja, maka kata kerjanya harus pastikan kata kerja bentuk ing atau kita sebut sebagai gerund. So the rule is when it's come to a preposition followed by a verb, the verb should be in the form of verb ing atau gerund. I give you the examples. Jika kalian menggunakan investigate, maka kata kerja yang benar adalah investigating. Kemudian kalau sebentar, this is not asking. Okay. I think I need to revise it first. Kemudian ada preposition at diikuti kata seek, maka harus digantikan menjadi at seeking. For making, from being. Nah, sebenarnya kalimat kata kerja bentuk ing ini bukan lagi menjadi kata kerja, tetapi berubah menjadi gerund. Jadi, the rule is, ketika kalian ingin menulis sebuah kata atau frasa, di mana kalian menggunakan preposisi yang diikuti kata kerja, maka kata kerja tersebut harus diubah menjadi kata kerja bentuk ing, atau kita bisa menyebutnya sebagai gerund. So that is the rule. Beberapa siswa sudah menggunakannya dengan baik, beberapa mahasiswa itu belum mampu untuk menuliskan dengan konsep grammar seperti ini. So learn the grammar and practice it in your writing. Kemudian yang berikutnya adalah to infinitive, di mana to diikuti kata kerja bentuk satu. Kalau yang tadi preposisi diikuti kata kerja bentuk ing, kalau ini to diikuti bentuk satu. Sehingga ketika kamu menggunakan kata to diikuti kata kerja, maka make sure that you put verb one atau present verbs setelahnya. Go, make, be. To go, to make, to be. Tidak boleh to goes, tidak boleh to makes, tidak boleh to is, to are, to am, to was, to were juga tidak boleh. Harus diikuti bentuk be kalau untuk to be. So that is the rule. To infinitive adalah to diikuti bentuk satu. Pelajari dan aplikasikan dalam tulisan. Kemudian berikutnya adalah kalimat kata because yang masih sangat sering kalian tulis sebagai kata depan untuk sebuah kalimat. Dan penggunaan berikutnya adalah and. Penggunaan kata and untuk mengawali kalimat.
So here I put the wrong example dan juga the right example. Untuk because tidak boleh mengawali kalimat. Because cannot start a sentence. Yang biasanya kalian tulis dalam kalimat writing is very important. Titik. Because it is useful for written communication. Ketika itu ditulis, maka because tidak boleh untuk mengawali kalimat. Sehingga atau biasanya because itu malah lebih sesuai, malah benar ketika dia tidak berhenti ada titik sebelumnya, kemudian because dijadikan kalimat setelahnya. Jadi umumnya yang kalian harus lakukan adalah tidak mengubah because menjadi kalimat lain, tetapi dia bergabung dengan kalimat sebelumnya. So, writing is very important because it is useful for written communication. Itu malah bentuk yang benar. So, once again, jika kalian terbiasa untuk menggunakan because untuk mengawali sebuah kalimat, tolong untuk diperhatikan bahwa because tidak boleh mengawali kalimat. Ini adalah kata hubung dari klausa depan dengan klausa belakang. So, you can use the second examples as the correct grammar example. Berikutnya adalah penggunaan and. And juga tidak boleh digunakan untuk mengawali sebuah kalimat. Misalnya di sini saya contohkan writing is important skill. Full stop. And it is also useful for communication. Kalau Anda membacanya, kalau itu terkait speaking, maka ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Tapi lagi-lagi ketika itu adalah keterampilan menulis, maka itu bermasalah. Nah, berbeda dengan because di atas, maka and di sini harus diganti menjadi kata hubung yang lain. Dan kata hubung yang lebih tepat adalah moreover. Jadi moreover bisa digunakan untuk melanjutkan atau untuk menjadi awalan dari kalimat setelahnya. Ketika kalimat sebelumnya itu dibatasi dengan titik dan berhenti sampai di situ. Jadi and dengan moreover itu posisinya sama, tetapi secara grammar and kalau ditaruh di situ salah, tetapi moreover kalau taruh di situ itu benar. Contoh yang lain selain moreover adalah furthermore. Kalian bisa pakai moreover seperti ini atau bisa pakai kata furthermore. Berikutnya, konsep ini kalau tidak salah sudah saya pernah ajarkan di video sebelumnya, bahwa kita secara umum tidak boleh menggunakan struktur kalimat tanya ke dalam sebuah klausa dalam kalimat yang lebih panjang atau lebih kompleks. Sebagai contoh, ketika kalian punya kalimat tanya how important is writing, seberapa penting menulis itu, maka kalian tidak boleh menggunakan how important is writing dalam sebuah klausa yang lebih panjang. Maka ketika ada kalimat many people do not know seberapa penting menulis itu, maka struktur kalimatnya harus diubah menjadi contoh yang nomor 2. Many people do not know how important writing is. Perhatikan to be is yang atas dengan yang bawah. Yang atas ditaruh sebelum writing, yang bawah ditaruh setelah writing. Ini adalah perbedaan struktur kalimat tanya dengan klausa dalam sebuah kalimat yang lebih panjang. Contoh kedua, what are you afraid of? Kamu takut sama apa? Itu adalah bentuk kalimat tanya yang benar. What are you afraid of? Tetapi ketika itu menjadi sebuah klausa, maka kamu harus mengganti struktur kalimatnya. Sehingga when I have the example of a sentence, I wonder apa yang kamu takutkan, maka strukturnya menjadi I wonder what you are afraid of. Ingat penggunaan atau perhatikan penggunaan to be are di situ. Are yang atas
muncul sebelum you